Jadi pasukan Khalid bin Walid pun terus datang berkuda, terus datang menuju ke pasukan kaum muslimin yang sedang mengejar pasukan kaum kafir. Jadi pasukan kaum muslimin ini sedang asik berperang, tiba-tiba datang pasukan berkuda dari belakang mereka. Ternyata itulah pasukan Khalid bin Walid. Terkepunglah pasukan kaum muslimin. Jadi pasukan kafir yang dah kalah tadi, mereka tengok ada kawan mereka dekat belakang, mereka maju kembali. Terkepunglah pasukan kaum muslimin. Dari belakang ada pasukan Khalid bin Walid, pasukan berkuda. Dari depan pasukan yang dah mundur maju kembali. Terkepung pasukan kaum muslimin, terpisah-pisahlah pasukan kaum muslimin tadi itu. Jadi orang kafir ini fokus nak mencari Rasulullah. Mana Rasulullah? Jadi Rasulullah di mana? Karena itu yang paling penting. Rasulullah di mana? Akhirnya mereka cari-cari, para sahabat sudah sigap mengawal Rasulullah. Rasulullah sempat terkena lemparan batu, gigi Rasulullah patah di perang Uhud. Jadi Rasulullah keluar darah. Keluar darah. Rasulullah selalu usap darah ini, selalu usap supaya jangan menetes ke bawah. Karena kalau sempat menetes ke bawah, malaikat akan turunkan bala kepada orang-orang kafir. Sebenarnya mudah saja bagi Rasulullah. Darah Rasulullah menetes ke bawah, malaikat akan tolong pasukan kaum muslimin dan akan musnahkan semua pasukan kaum kafir. Tapi Rasulullah tak nak, ya. Walaupun itu musuh Rasulullah, tapi Rasulullah selalu usap. Jadi para sahabat selamatkan Rasulullah sampai naik ke atas bukit Uhud. Bukit Uhud lah yang menolong pasukan kaum muslimin saat itu. Ada 12 sahabat yang mengelilingi Rasulullah rela sebagai perisai, ya. Jadi orang kafir ini terus panah para sahabat ini yang kena. Rasulullah ada di tengah-tengah. Jadi sampai ke atas bukit Uhud. Dari 12 sahabat yang mengawal Rasulullah sampai di atas bukit, yang hidup satu. 11 orang meninggal semua, syahid. Yang hidup itu namanya Thalhah bin Ubaidillah. Dia berjaya menyelamatkan Rasulullah sampai naik ke atas bukit. Setelah sampai di atas, Thalhah pun pingsan. Langsung pingsan. Para sahabat lain pun datang menuju ke bukit Uhud. Ditengok Thalhah sudah pingsan, ditengok dalam tubuhnya ada 72 luka. Bekas panah, bekas sebatan pedang semua. Tapi dia masih hidup. Makanya Thalhah bin Ubaidillah dinamakan dengan syahid yang berjalan di atas muka bumi. Itulah dia Thalhah bin Ubaidillah. Dia masih hidup lagi di perang Uhud walaupun dia pingsan, tapi umur dia panjang, meninggal di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itulah dia Thalhah bin Ubaidillah yang mengawal Rasulullah sampai naik ke atas bukit. Jadi para sahabat pun terus naik. Jadi strategi para sahabat saat itu maju selangkah, mundur 3 langkah. Mundur pelan-pelan sampai naik ke atas. Jadi berkumpul semula pasukan kaum muslimin di bukit Uhud. Di situ ada gua Uhud, tempat gua Uhud. Tempat para sahabat menyelamatkan Rasulullah dibawa dalam satu gua namanya gua Uhud. Itulah luka Rasulullah diobati para sahabat. Nampak dari sana bukitnya saja. Itu ada gua, ya, gua. Setelah para sahabat mengobati luka Rasulullah. Orang kafir ini pun mereka terus kejar sampai ke kaki bukit. Tapi karena pasukan kaum muslimin dah berkumpul semula, mereka takut naik ke atas. Akhirnya mereka musyawarah, mereka putuskan supaya mundur balik ke kota Makkah. Akhirnya mereka kumpulkan kembali harta-harta mereka yang diambil tadi, mereka kumpulkan. Disinilah semua terjadinya perang. Para sahabat yang syahid pun di sini semua termasuklah Hamzah. Hamzah berjaya dibunuh oleh Wahsy, orang budak hitam. Jadi Wahsy mengatakan, "Wahai Hindun, saya dah berjaya bunuh Hamzah." Hamzah dah syahid, Hindun belum berpuas hati. Dia belah dada. "Mana pedang kamu?" Dia belah dada Hamzah, ambil hatinya. Dia makan hati Hamzah, dia muntahkan kembali. Kenapa dia makan? Karena di perang Badar Hamzah membunuh ayahnya, membunuh bapak saudaranya, membunuh saudaranya. Jadi 3 keluarga Hindun tewas di perang Badar. Makanya dia dendam dengan Hamzah, makanya dibelah dadanya. Jadi orang kafir pun balik, mereka kemas, mereka pun balik semula ke Makkah. Sahabat pun bersama Rasulullah turun semula ke bawah.
kumpulkan sahabat yang syahid, ada 70 sahabat. Dikuburkanlah di dalam pagar ini. Ini pekuburan syuhada Uhud nih, yang depannya. Ya. Tapi tak ada tanda apa-apa. Sudah hilang dah. Dan di dalam pagar ini ada 70 sahabat. Termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib, bapak saudara Rasulullah. Kemudian Mus'ab bin Umair, ialah memegang bendera pasukan kaum muslimin ketika terjadi perang. Yang tangan dipotong, tangan kiri potong, pindah tangan kanan, kaki dipotong, dia masih boleh jepit lagi dengan kaki dia, baru dia syahid di perang. Dia Mus'ab bin Umair. Ini 70 sahabat dalam ini. Oke, sekarang ini kita ziarah, ucap salam daripada sini saja ya. Sini saja. Kuburan syuhada Uhud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Hamzata. Ya Hamzata. Amma Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Asadallah Ya Rasulullah. wa asada Rasulih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab Ya Mus'ab bin Umair. bin Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah Abdullah bin Jahshi. bin Jahsh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud Ya syuhada Uhud. fa ni'ma uqbad dar wa Wadda inna inna insyaallahu insyaallah bikum lahikun. kum lahiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, saja dari kuburan syuhada Uhud. Ini masjid Sayyidul Syuhada, ini baru dibina.